Tapi kalau kita hanya butuh munajat, berbicara dengan hati kita, itu udah sampai di situ. Ya, ini yang dikatakan zikir-zikir sir, ya. Begitu. Jadi kalau kita setiap meminta kepada Allah keberkahan maupun apapun, nggak perlu lagi bicara, gitu ya. Karena Allah itu dekat, bukan 1 meter dari depanmu tuh, bukan. Kalau 1 meter dari depanmu ya pastinya kamu bicara. Allah minta dong, ya. Tapi karena Allah sudah di dalam diri kita, kenapa harus kita meminta? Ya, kenapa harus kita bersuara? Cukup kita bermunajat ke dalam diri. Inilah yang didengar oleh Allah. Munajat inilah yang didengar oleh Allah. Makanya kadang-kadang kita itu berbicara, marah-marah orang tua kepada anak. Kadang-kadang itu bicaranya itu, marah-marahnya itu sampai ke dalam hati. Ya, sehingga terjadilah apa yang kita katakan. Ya. Begitu, makanya hati-hati kalau kita berbicara. Tapi kok kenapa hamba Allah kok bisa bicara kan? Tapi karena apa? Kok kenapa bisa bicara itu bisa sampai dalam hati? Katanya hamba Allah hanya munajat. Ada juga yang dikatakan zikir syariat namanya, zikir tubuh namanya. Ya, itu pakai kalam, ya, pakai suara. Tapi suara itu dihidupkan, ya, dia bertajali, diri kita ini bertajali kepada apa yang kita sebut, ya, atau kita ini lebur pada ayat itu yang kita sebut, seperti Allah. Ini kan sebut. Kita itu harus lebur di dalam ayat itu, harus lebur di dalam kalimat Allah itu. Ya, sehingga Allah ini yang kita sebut hidup di dalam diri kita. Ya, kalau sudah hidup di dalam diri kita itu dikatakanlah munajat. Munajat inilah yang didengar oleh Allah. Ya, Allah yang berdoa, Tuhan yang mengaminkan. Jadi dia dengan Allah itu, Tuhan yang bernama Allah ini tidak bisa dengan namanya. Ya, Allah bernama Tuhan bernama Allah. Udah nggak bisa. Ya, udah nggak bisa. Kok bisa beda hamba Allah dengan yang artinya dengan Tuhan yang bernama Allah, kok memang beda. Ya, namanya Allah, pemilik dari Tuhan yang bernama Allah ini, makanya sebutlah dengan nama Tuhanmu. Ya, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Makanya namanya adalah Alif Lam Lam Ha, tapi dia ada pemiliknya. Mana posisinya Alif Lam Lam Ha? Itulah zat. Makanya dikatakan Allah itu zat. Tapi saya katakan lagi, apakah Allah itu Tuhan? Bukan, ya, tapi namanya Tuhan. Ya, karena Tuhan bukanlah zat, Tuhan bukanlah sifat, Tuhan bukanlah nur, Tuhan bukan apa-apa. Ya, tidak ada asal usulnya di dunia ini. Ya, makanya tidak bisa disebut Adam. Makanya tidak bisa disebut apapun, karena dia memang tidak bisa disebut. Ya, di dalam Al-Quran pun tidak bisa disebut, hanya mengatakan kosong. Ya, sesungguhnya manusia itu sudah ada, ya, tapi belum kelihatan itu kosong, nggak ada namanya. Ya, gitu. Jadi kita tidak memisahkan, ya, Tuhan yang bernama Allah. Ya, Allah ini selalu bersama pemilik namanya. Ya, kalau kita masih mengatakan Allah, lalu kita beranggapan Allah di sana, ini udah pisah dengan namanya nih. Ya, lalu Tuhannya di mana? Ya, kan sudah dikatakan Tuhan dari diriku sendiri, hamba dari diriku sendiri. Ya, jadi hamba inilah yang jadi yang dikatakan hamba inilah yang bernama, hamba inilah yang jatuh kepada zat. Zat itu Allah, inilah hamba. Kalau kita berbicara tentang ilmu, inilah sifat. Ya, inilah sifat. Kalau kita berbicara tentang hakikat, inilah Muhammad. Ya, itu kalau ilmu dia sifat, kalau hakikat dia Muhammad.
Kalau di marifat dia ru'idofi, ya, gitu tuh. Makanya berubah-ubah namanya sesuai makomnya, ya, berubah-ubah. Dia berubah-ubah namanya sesuai makom-makom ilmunya, ya, gitu pahamnya. Jadi yang kosong ini kalau dia di ilmu dikatakan wujud, ya, wujud itu ada itu kosong, kosong itu ada, ya, gitu. Makanya kosong ini dia memiliki tadabur tersendiri, ya. Karena apa? Dia tidak mau bersekutu dengan yang lainnya, ya. Makanya dia memiliki tadabur sendiri. Dia tidak mau bersekutu dengan alam, ya. Tadi itu alam tuh, ya. Zat-zat itu alam, sifat itu alam namanya, ya. Jadi semua itu ada di dalam tubuhmu. Itu yang satu menjadi satu batang tubuh manusia. Itu alam tuh. Tapi Tuhan ini tersendiri, memiliki tadabur sendiri, ya. Makanya tidak ada kaji Tuhan, ya. Hanya kaji untuk mengenal Tuhan, ya, untuk menetapkan kekukuhan kita sebagai hamba. Kalau sudah berjumpa hamba pasti berjumpa Tuhan. Gitu. Makanya tidak ada kaji Tuhan, ya. Kalau ada yang kaji Tuhan itu memang ajaib, dia luar biasa, ya. Gitu. Makanya dia tidak mau bersekutu dengan alam. Kadang-kadang kita terbentur, ya. Zat sudah dijadikan laisa kamislihin, macam-macam dah. Terbentur dengan alam dia. Kita mengkaji Tuhan, kita untuk mengenal Tuhan, lalu kepergian kita itu kepada alam, terbentur dengan Tuhan ini, ya. Makanya hati-hati, harus pandai kita mendengar, ya. Dia tidak mau bersekutu dengan alam, ya. Alam itu yang mana? Hamba Allah, itulah tubuhmu, itulah yang dikatakan Allah Ruhani, Rabbani, dan Nurani, ya. Ruhani adalah zat, Rabbani adalah yang menggerakkan tubuhmu, Nurani adalah jasad itu sendiri, ya. Ruhani, Nurani, Rabbani, ya. Rabbani, kekuasaanku, ya. Begitu. Kalau kita letaknya di alam, ya alam. Tapi kalau kita mengkaji wujud diri, sir di dalam sir, rahasia di dalam rahasia tentang sifat, tentang zat, ini tadaburnya lain, ya. Jadi kita belum ke sini nih, ya, belum ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi hanya kita cukup bagaimana untuk menetapkan kehambaan kita, ya. Kalau sudah menetapkan kehambaan kita, tentunya hamba itu sudah Allah, ya. Dia tidak melahirkan. Oh, berarti kesadaran ini di alam ini sudah sadar, ya. Alam ini segala perbuatan sudah sadar. Oh, berarti ini kesadaran ini keinginannya Tuhan, ya. Tidak lain berarti, oh, ini yang dijadikan oleh Tuhan yang tidak bersekutu dengannya. Oh, ini yang dijadikan hamba. Sehingga hamba itu dari dirinya sendiri, yang tidak bersekutu dengannya. Pantas dikatakan laisa kamislihin. Hamba dari dirinya sendiri. Kalau bukan dari dirinya sendiri, ya, berarti Allah lagi tidak qiyamu binafsihi atau laisa kamislihin. Karena sudah ada hamba di situ, bukan dari dirinya. Sudah ada yang setara dengannya, ya. Tapi hamba ini dari dirinya sendiri, ya, bukan dari yang lain-lain, dari dirinya sendiri. Atau dikatakan sifat tadi, atau dikatakan Robbi tadi, bertemu dengan ilah, Robbinas, ilahinnas. Oh, pantas dia dikatakan qiyamu binafsihi laisa kamislihin, karena hamba dari dirinya sendiri. Kalau hamba dari kemanusiaan, bersekutu dia, ya, bersekutu dia. Kalau dia sudah bersekutu, berarti tidak lagi qiyamu binafsihi, tidak lagi laisa, ya. Karena ada yang merasa lagi, ya, yang bersekutu tadi sudah ada yang merasa lagi, merasa pintar, merasa melihat, ya, merasa pandai, ya, merasa berilmu, merasa kuat. Padahal Tuhan yang memiliki gitu, ya. Tuhan yang memiliki merasa, padahal Tuhan yang merasa
merasa harus kayak gitu. Tuhan maha berilmu, Tuhan maha kuat, ya, Tuhan maha memberi, Tuhan segalanya. Tapi karena ada umat yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya so suci, merasa dirinya benar, ini Tuhan sudah ada saingan dia. Berarti Tuhan sudah tidak masuk dalam kategori Laisa dan Qiyamu. Ya, karena sudah ada saingan. Padahal kalau kita cari lagi di dalam Qudsi, Allah mengatakan tidak ada yang mampu menjembaku selain diriku sendiri. Oh, pantas dia Qiyamu binafsihi laisa kamislihin. Karena dari dirinya sendiri, hamba dari dirinya, Tuhan juga dari dirinya. Ya. Makanya kalau kita mengatakan laisa kamislihin atau Qiyamu binafsi, ya memang semua untuk dirinya. Jangan kamu nongol di situ. Pembubaran paksa di keramaian dan lain-lain. Jadi kedua belah pihak kelola hatinya di tengah-tengah, jangan memakai ego di kepala, jangan memakai pemikiran di dengkul, karena di dengkul melulu menggunakan kekuatan. Kalau di kepala itu juga keliru, itu melulu menggunakan akal muslihat atau kepentingan. Bahasa Arabnya itu toma atau berharap segala suatu hal. Yang benar adalah kedua pihak semua di hati. Ya, udah ada sedikit paham sahabat beriman. Radius sekian lebarnya, sekian jarak. Kalau ada paham sedikit ya alhamdulillah ya. Kalau ada yang belum paham, jangan kita sekali-kali mencari untuk paham ya. Ya. Mau tanya Pak Guru. Ya, silakan Aba Al-Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari rangkaian tadi Pak Guru dapat disimpulkan bahwa kita ini tidak ada selai rambut pun, tidak ada hak apapun terhadap Allah karena kita diciptakan. Nah jadi kesimpulannya bagaimana caranya supaya Allah itu cinta kepada kita, karena kan kita tidak mempunyai apa-apa lagi sudah. Nah demikian, terima kasih. Iya, Masya Allah ya. Ya, subhanallah apa yang ditanyakan sama Aba Al-Farizi ya. Ya, orang yang mencintai Allah itu sahabat beriman ya. Orang yang tidak melihat dirinya lagi di dalam tubuhnya. Ya, orang yang mencintai Allah, dia tidak lagi melihat dirinya pada tubuh itu. Ya, orang yang mencintai dirinya, orang yang tidak lagi merasa dirinya tubuh itu. Dia tidak lagi merasa memiliki tubuh itu. Ya, kalau memang Allah Qiyamu, kalau memang Allah Laisa, jangan pernah merasa tubuh ini. Ini tubuh ini sifat makna, sifat nafsiyah bagi Allah. Ya, tubuh ini adalah yang hidup. Ya, ini nafsiyah yang tidak bisa kita miliki. Ya, kalau manawiyah itu dia jatuh kepada sifat yang tidak ada kepada Tuhan. Ya, dia sifatnya Rabbil Alamin, itu jatuh pada sifat. Dikatakan sifat manawiyah kodatnya ma'ani. Ya, kodatnya ma'ani atau diri iksan. Ya, atau ayan sabita. Ya, ini diri sifat yang tidak ada pada Tuhan. Dia adanya kepada Rabbil Alamin. Ya, Tuhan Allah yang artinya dikatakan Allah rahmatan fil alamin. Ya, Tuhan yang bernama Allah untuk sekalian alam. Ini jatuhnya kepada sifat Rabbil Alamin, Rabbin Nas. Tapi kalau kepada Ilahin Nas, ini jatuhnya kepada nafsiyah. Ya, satu batang tubuh yang hidup. Yang tidak bisa dimiliki, yang tidak bisa diakui oleh manusia.
apabila seseorang tidak lagi mengakui tubuh satu tubuh ini, itulah orang-orang yang mencintai Allah. Ya, itulah orang-orang yang mencintai Tuhannya. Ya, kan Allah itu kan Qiyamu Laisa, ya. Makanya orang yang mencintai Tuhan, orang yang menyayangi Tuhan, orang yang merindukan Tuhan, ini tidak lagi dia merasa memiliki. Ya, biar kita dicintai oleh Allah, jangan kamu merasa memiliki ini. Ya, dari segala apapun yang ada di dalam tubuh itu, jangan kamu merasa memiliki penglihatannya, ya, telinga, pendengarannya. Semua satu batang tubuh, semua gerakannya, hidupnya. Kalau hidupnya itu kan sudah meluas, ya, sudah seluruhnya. Matanya, ya, kodrat, iradat, sama basar, kalamnya, semuanya. Ini yang dicintai oleh Allah. Makanya sudah dikatakan di dalam Al-Quran, ya, tidak ada tobat yang paling baik di sisi rohmu. Tobat ini kan untuk kita menuju untuk dicintai oleh Allah. Ya, makanya dikatakan tobat, ya. Kalau orang yang sudah bertobat berarti orang yang sudah dicintai oleh Allah. Ya, dan Al-Quran menjelaskan di situ tidak ada tobat yang paling baik di sisi rohmu ya Musa selain engkau membunuh dirimu. Ya, matikan dirimu di situ, qabla mutu anta mutu. Inilah orang-orang yang mencintai diri, orang-orang yang mencintai Allah. Makanya yang dikatakan inilah orang-orang yang mencintai dirinya, orang-orang yang mampu menjaga dirinya. Ya, orang-orang yang mampu menjaga dirinya, orang-orang yang mencintai dirinya, orang-orang yang mengkaji dirinya. Ya, mengkaji dirinya bagaimana? Oh, berarti melihat ke dalam, oh berarti hidup saya ini hidupnya Allah. Itu orang-orang yang mencintai dirinya tuh. Makanya mereka selalu berhati-hati kalau berbuat. Ya, tidak membawa perbuatan mereka di perbuatan maksiat. Tidak membawa perbuatan mereka, tangan mereka, kaki mereka, penglihatan mereka di perbuatan yang keji dan mungkar. Selalu mencintai dirinya. Karena apa? Sudah paham bahwa hidupnya ini, hidup satu batang tubuh ini adalah hidupnya Tuhan yang bernama Allah. Makanya tingginya tauhid seseorang yang tidak melihat dirinya itu lagi kepada batang tubuh itu. Dia tidak lagi melihat dirinya tuh. Ya. Dia tidak lagi merasa dirinya kepada batang tubuh itu. Ini orang-orang yang memang sudah, artinya sudah mengimani tentang wajibul wujud, ya, atau wujudullah. Dia sudah mampu mengimani sesuatu yang ada itu sebenarnya, yang ada itu dari kekosongan itu. Ya, yang kosong itu sebenarnya yang ada itu. Ya, ini wajibul wujudnya sudah kuat. Makanya kalau kita mau ingin dicintai oleh Allah, ya artinya ya jangan merasa di situ, jangan merasa memiliki. Ya, mau penglihatan, mau pendengaran, mau bicara, mau segala apapun. Ya. Contohnya bagaimana? Kalau di luar, jangan selalu bawa perbuatan itu, ya, kaki itu, penglihatan itu dalam perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau di luar, ya. Kalau di dalam, jangan merasa memiliki tubuh itu, ya. Seakan-akan kamu pandang di dalam itu sudah ada rohani, rabani, nurani. Tidak pandang lagi kamu di dalam usus, lambung, dengan apa lagi, ya, macam-macam dah di dalam tuh. Ya. Ini hanya kita pandang di dalam rohani, rabani, nurani. Oh, inilah zatnya Allah. Ya. Bisa apakah kita bisa begitu hamba Allah? Bisa. Ya. Bisa itu tidak langsung harus bisa, tapi kita senantiasa bagaimana pelan-pelan. Karena apa, sahabat beriman? Yang membuka hidayah itu bukan diri kita, tapi Allah itu sendiri. Ya, makanya pelan-pelan aja, ya. Tapi apabila dalam saya menjalankan ini pelan-pelan, tiba-tiba umur saya artinya langsung meninggal, nggak apa-apa, itu mati syahid. Ya, mencari kebenaran di jalan Allah. Ya, daripada tidak ada sama sekali. Ya, daripada tidak ada sama sekali, itu syahid namanya. Ya, makanya sudah dikatakan sahabat beriman di dalam Al-Quran, ya.
Ya, sudah dikatakan di hadis-hadisnya tuh ya, sudah dikatakan di dalam hadis, tidak akan masuk seseorang ke dalam surgaku katanya kalau mereka meninggalkan utang. Ya, hati-hati, Allah tidak pernah mengatakan tentang materi. Ya, urusan uang adalah urusan manusia. Ya, bagaimana kita hanya mampu untuk menundukkan alam semesta untuk uang mendatangi kita. Ya, Allah sudah memberikan kuncinya tentang rahasia-rahasia materi. Cukup kamu menundukkan langit dan bumi, uang akan, rezeki akan mencari kita. Ya, makanya Allah itu tidak mengenal materi. Ya, kalau Allah mengatakan utang, jangan sekali-kali kita berpedoman kepada utang-utang yang tetangga, utang kita. Ya, tentang uang. Ya, Allah tidak tahu uang ya. Ya, Allah tidak tahu uang. Hati-hati. Barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan utang, walaupun dia mati meninggal di dalam keadaan syahid, tidak akan masuk surga. Walaupun dia dihidupkan 2 kali dan dimatikan 2 kali, tidak diizinkan mencium bau surga. Kenapa? Karena utang. Ya, apa itu utang hamba Allah? Mana utangmu? Katanya kamu ingin mengenal Allah, katamu ingin bersahadat untuk mengenal Allah, mana utangmu? Ya, ini yang dikatakan janji. Ya, kalau sudah janji tidak terbayar, inilah yang dikatakan utang. Ya, gitu. Ya, janji yang lama tidak terbayar dikatakan utang. Mana janji kita di dalam kolbi dulu? Mana janji kita di dalam sulbi dulu kepada ibu? Man rabuka. Ya. Siapa Tuhanmu? Apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Bala Sayyidina. Ya, engkaulah Tuhan kami. Akulah yang menyaksikannya. Saat dilahirkan disahadatkan apa kagak? Kagak disahadatkan ya, baru dilahirkan kagak disahadatkan. Kenapa? Itu yang kita harus penuhi janjinya. Ya, kita hanya cukup disolatkan karena memang kita alamnya solat. Ya, karena kita sifatnya Allah. 2 huruf ta, ibadah. Ya, tidak disahadatkan. Nah, itulah janji, makanya tidak disahadatkan. Itulah janji yang harus kita bayar. Makanya rukun Islamnya awalnya dia, ya yang pertama di dalam rukun Islam dia yang pertama harus diselesaikan janji itu. Kalau ini tidak terbayar akan menjadi utang. Ya, makanya kan sudah dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak mempercayai dengan perjumpaan terhadap diriku, apapun yang mereka buat di dunia tidak akan kutimbang, tidak akan kuterima di akhir nanti. Ya, di hari kiamat atau di akhirat tidak terima dia. Kembali dia terpental di dunia, putus di dunia. Ya, perjumpaan, kalau perjumpaan melihat dong. Kalau melihat menyentuh dong. Kalau menyentuh mengalami, merasakan, berhubungan. Katanya pengen perjalanannya perjalanan hasanah. Ya, kalau sudah perjalanan hasanah sudah mampu menutupi wakinna azab benar. Ya, mana perjalanan dunia perjalanan hasanah? Kalau mau ingin perjalanan hasanah di dunia, ya nyatakan kamu bertuhan. Jangan agama jadi Tuhan, Tuhan menjadi sebutan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin begitu Abah Al-Farisi ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Abah Al-Farisi. Sehat selalu Abah. Amin. Ada Amin, doa yang sama. ya sama-sama. Dia tuh atit-atitan Pak Guru. Ya, satu lagi yang saya tanyakan, itu kan janji kita waktu lahir kan. Itu ditiupkan di Al-Quran ayat berapa? Alastu bi rabbikum qalu bala. Tahidna titik-titik. Nah, ketika kita akan meninggal, itu kan janji itu kan istilahnya diingat, dikembalikan. Ya.
Nah itu bagaimana itu? Coba diulang satu kali, Alba. Iya kan waktu kita lahir itu kan sudah sempurna, istilahnya mau mendekati lahir. Akhirnya ditiupkan ruh yang oleh Allah Ta'ala kan. Cuma kita tidak tahu bagaimana dan tidak melihat juga. Nah di situ ada perjanjian yang ayatnya mengatakan alastu rabbikum qalu bala saidna titik-titik. Nah di situ kan ada rahasia kan atas perjanjian kita sama Allah itu. Nanti setelah kita sudah sakaratul maut itu ditagih, dikembalikan janji itu, kalimatnya itu. Nah Iya ya, Masya Allah. itu bagaimana? Ya, Masya Allah ya. Maaf, saya sedikit batuk ya. Maaf. Masya Allah. Iya. Kalau janji ya, ini kan artinya kita harus memenuhi janji. Ya, kalau janji ini sudah terpenuhi, apakah Allah akan menagih lagi saat kita kembali? Kalau sudah Ya. kembali kan enggak. Tidak, Allah kan maha baik. Tidak, sabar dulu ya. Ini kan janji, ini kan kita sudah lunasi ya, janji Ya. kita sudah lunasi. Kita sudah mengenal Tuhan, mana Ya. hamba, mana Tuhan. Apabila kita kembali dalam sakaratul maut, apakah ini masih ditagih? Enggak. Itulah sahabat beriman. Ya, Sudah. kan sudah dibayar. Iya. Ya, kan kamu sudah kenal. Iya. Rawa-rawa. Iya. Apalagi mau ditanya? Ya, Tahun depan kan sudah aja. kenal. Iya. Makanya kan sudah kenal. Kalau sudah kenal berarti sudah cinta dong. Untuk apa ditanya? Iya dong. Ici. Sudah sayang. Ya. Kalau kenal Makanya- pastinya sayang. Cinta. Makanya yang dikatakan untuk kita menepati janji itu dikatakan untuk mengenal. Kalau sudah mengenal dia, tentunya yang akan datang menjemput ini kan dia, udah tahu kita. Iya. Ya, udah tahu dia. Kenapa harus mau ditagih lagi? Iya. Gitu maksudnya. Enggak lah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dikatakan mandrabuka itu bukan di hari nanti, sekarang mandrabuka itu. Iya. Jawab sekarang. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Iya. Kalau kita Iya, udah ketemu betul. Prabowo, nggak ada lagi. Iya. Udah bebas kamu merdeka. Udah Kayak disayang. ini, tinggal bertemu muka sama bunda aja. Kalau pengen ke Jakarta ya. Iya, udah saku disakonin, oleh-oleh dibawain. Tinggal Ada bertemu hadiah. aja, beratap Ada muka. hadiah terindah lagi. Iya. Masya Allah. Innalillah itu sekarang, bukan nanti. Betul. Iya. Mari Oh, Oh, maksudnya apakah ada yang maksudnya- diucapkan? Iya. Sebenarnya ucapkan itu kan artinya begini ya, makanya ucapan itu kita di sini kita bagaimana untuk kita melahirkan sebagai pandangan, ya. Tidak ada lagi yang diucapkan, cukup dengan pandangan, ya. Nah, pandangan itu yang diucapkan karena apa? Yang diucapkan itu kan sudah lebur, ya. Artinya yang kita kenal tadi kan sudah melebur dalam diri, sudah menjadi diri kita sendiri, ya. Di situ hanya pandangan. Ya, kalau masih ucapkan itu belum hidup, ya. Makanya ada ayat itu dikatakan tersurat dan ada juga tersirat. Dan tersirat. Iya, tersurat itu ucapan, tersirat itu sudah melalui pandangan, Doa yang sama. ya. Begitu. Ini bapaknya Bang Alfarid, mbahnya itu ngajar tarekot, mbahnya. Iya. Jadi memang keluarganya itu tasawuf itu ya udah bukan ini lagi, bukan hal yang baru. Beliau tarekat itu dari kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah ada modal.
pensiun ya Iya. memang ditanam modal. Masya Allah. Iya, jadi dia karena ayah saya mau meninggal mengucapkan 7 kali baru meninggal. Ya, ada sesuatu ya. Makanya sahabat beriman, ayah itu harus kita buka rahasianya, ya. Harus kita buka rahasianya. Ada sesuatu, ya. Ada sesuatu sahabat beriman, ya. Ada sesuatu yang tersimpan itu mungkin rahasianya Aba Al-Farisi ya. Ada sesuatu. Ya, tidak ada ya. Itu ada rahasia. Saya tidak bisa mengatakan sahabat beriman ya. Iya, Ya, privasi di sini. iya. Ya. Privasi sahabat beriman itu Tandanya rahasia. itu ya Bapak Guru. Itu rahasia masing-masing. Hah? Kenapa? Ya Bapak, Bagaimana? tanda-tandanya berarti ya kalau kayak gitu maksudnya. Berarti ada Iya. sesuatu gitu. Mm-mm. Iya. Bro, kalau ada sesuatu itu kalau sebelum dia meninggal boleh dibersihkan dengan tahara juga kan? Kalau dia nak hilangkan sesuatu. Iya, bisa. Kalau kita memandikan jenazah ya. Maksudnya memandikan jenazah atau kayak gimana? Kak Mar, Dia ada sesuatu kan, dia dah sakit-sakitan, mungkin iya. dia merasa Masya. dia nak buang macam tu dengan tahara. Iya, Gitu. Masya Allah. Ya bisa. Ya, bisa. Alhamdulillah. Ya, taharo namanya ya. Bisa. Maksudnya anaknya yang bisa gitu ya Bapak Guru. Nah, iya, artinya kita yang mandikan mereka. Begitu kita bersihkan ya, atau dia sakit-sakitan kita yang bersihkan. Ya, dengan bacaan taharo tadi bisa. Ya. Dan kita kita di situ harus artinya bagaimana ya kita mentujukan. Artinya memberikan dia satu koneksi, satu tanda ya untuk dia melakukan seperti ini, seperti itu bisa. Ya. Tapi dijadikan satu dalaman itu ya Iya, Bang Al-Farisi ya, benar tuh ya. Jadi 7 kali itu rasanya Aba Al-Farisi ya. Tidak bisa dibuka privasi di sini. Ya, begitu. Ya. Itu rahasia masing-masing Aba ya. udah dimaafkan. Iya. Om Farid. Iya, sudah Aba Al-Farisi ya. Makanya saya sedikit agak belokin sedikit biar lari dari itu. Masya Allah ya. Oh, iya ya. Iya. Untuk kita menjaga semua ada ya. Makanya kalau orang yang sudah sampai kepada Allah itu ya, itu sudah kalau amalan-amalan itu udah banyak dah. Sudah ada rahasia masing-masing gitu. Ya, makanya saya ajarkan hanya untuk mengenal Allah saja gitu ya. Amalan itu banyak. Ya, yang penting kitanya aja udah mampu nggak mengenal Allah. Ya. Oh gitu ya. Iya. Ya, biar dia kasih tahu jam berapa, hari berapa, biar dia kasih tahu. Ya, Masya Allah, enaknya. Enak. gitu. Tapi yang penting tadi sudah mengenal Alhamdulillah. Allah tadi. Ya, Yani, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Guru. Iya. Ya, sedikit saya menerangkan di sini apa sih sebenarnya yang dikatakan tentang rahasia zikir sesudah sholat. Ya. Rahasia zikir sesudah sholat ini saya sudah menerangkan 3 kali. Ya, mudah-mudahan kita di sini ya apa yang disampaikan ya mampu memahami. Mampu memahami ya.
di mana yang dikatakan oleh Allah, innani anallah la ilaha illallah, ya, ma'buduni wa akimi sholata lil zikri. Ya, jadi kita mengambil ya kepada pedoman apa yang dikatakan ya, dikatakan tadi, pedoman ajaran kita ini kita ambil yang sebagian akimi sholat lil zikri. Ya, ikimi sholata lil zikri. Kita ambil dulu itu ya. Apa yang dikatakan ikimi sholata lil zikri ini? Ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, ini tidak mudah kalau kita memahami ayat. Ya, kalau kita tidak tahu kiat daripada rahasianya. Ya. Pertama, kesulitan kita dalam mendirikan sholat telah kita kaji sekarang ya. Mendirikan sholat telah kita kaji, berdirinya tubuh fanafila menuju alam bakofila dan mendapatkan Tuhan dalam billah. Ini sudah kita kaji ya. Yang kita menjadi pokok bahasan ini adalah ikiminya, ya, yaitu lil zikri. Ya. Setelah kita didirikan hakikat ikimi sholat tadi, sudah tahu kita hakikat dan berwudu, ya, sudah tahu kita hakikat naik sijadah, ya, sudah tahu kita hakikat usolinya, terus takbirnya, terus rukun dan rakaatnya. Ya, jadi kita harus paham perbuatan siapa kita mendengarkan azan. Ya, perbuatan siapa kita mendengarkan azan? Kita contohkan mendengarkan azan dulu. Ya, mulai kita tahu nih azan itu apa hakikatnya. Ya. Dan kita bisa paham apa makna azan. Apa makna iqomat. Nah, setelah kita lakukan sampai salam seluruh perbuatan hakikat dan marifat, ya, sholat itu melihat kodrat diri fanafila, itu berbuat dan itu artinya dikatakan berbuat dan mulai dilebur dari azan dan didirikan dengan iqomat. Ya, sehingga kita mendapatkan bagaimana diri yang tidak berdarah, berurat, berdaging, itu. Dan itulah yang akan menjadi acuan dalam marifat tadi. Ya, apa makomnya di saat kita selesai menjalankan hajat hakikat sholat tadi? Ya, setelah kita selesai mendirikan sholat, diperintahkan lil zikri. Ya, diperintahkan oleh Allah lil zikri, yaitu untuk mengingatku. Nah, untuk mengingat ini, apakah sebetulnya yang diingat? Atau dizikirkan habis sholat gitu? Kalau doa sudah selesai, ya, apa doa yang sudah selesai dalam sholat? Rabbi firli warahamni wajuburni, ya, itu doa. Ya, makanya habis sholat tidak usah berdoa, karena sudah ada doa dalam sholat. Ya, makanya kalau doa sudah selesai, tadi dalam sholat, ya, dikatakan sholatul fil doa. Ya, kalau sholat itu memang doa. Bisa nggak kita mentajalikan melebur kaulia ayat itu menjadi suatu kodrat doa? Setelah kita punya kemampuan ilmu seperti itu, barulah kita bisa, ya, menemukan apa hakikat yang tersembunyi di dalam tujuan sholat ini. Ya. Makanya tidak perlu kita berdoa habis sholat, karena sudah ada doa di dalam sholat. Ya, tapi kalau dalam lil zikri, mengingat, setelah kita usai sholat, kita harus tahu dulu. Ya, harus tahu kita mau berzikir apa. Ya, jangan nanti habis sholat, zikirnya, ya, yang sudah dihalalkan, ya, yang sudah dibaca, ya.
Kadang-kadang kita habis sholat, kita berzikir, yang sudah kita baca, yang kita sudah halalkan apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itu sudah dihalalkan. Kenapa kamu mengulang di situ? Saat kamu habis sholat, kamu zikir pula. Ya. Tapi yang dituntut oleh Allah bukan begitu. Ya. Jangan nanti habis sholat zikirnya la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Yang sudah dihalalkan lagi pula zikirnya. Ini yang bahayanya. Ya, berbahayanya apa? Dia nggak nyambung dengan Allah. Dia nggak nyambung dengan maksud Allah tadi. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, habis sholat dia berzikir. Nggak nyambung dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan al-zikri? Akimi sholah ya lil zikri. Nggak nyambung. Nggak nyambung apa yang diperintahkan Allah tadi. Ya. Sesudah sholat katanya lil zikri. Lah, kita duduk berzikir di situ. Ya, berzikir itu bukan menyebut. Otomatis apa yang dimaksud oleh Allah ini kan jauh dari maksud Allah. Ya, perintahnya apa? Mendirikan sholat untuk mengingatku, yaitu berzikir. Tapi karena di sini ada makomnya apa hamba Allah? Ikimi sholah lil zikri. Ini bukan sembarangan loh. Ya, bukan sembarangan. Ingat, ya, dizikirkan, ya, ingat, bukan berzikir, dizikirkan, ya. Karena ada makomnya di sini, ikimi sholah lil zikri, dizikirkan, bukan zikir apa saja. Tapi zikir apa? Ya. Zikir iqamati sholat tadi. Itu zikirnya. Zikirnya adalah iqamati sholat. Apakah kamu sudah mati di situ untuk mengingat Allah? Ya, makanya dikatakan innani anallah la ilaha illallah illa ana fa'buduni wa aqimi sholah lil zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Tapi setelah kita dirikan diri yang hakikat bagi Allah, yang tidak bersekutu kepadanya, yang menghampiri Allah, pada azalinya Allah dengan sifat kodat bilahnya yang didatangi diri fanafila tadi, ini adalah suatu perjalanan. Perjalanan yang luar biasa sampai ke titik duduk tayat akhir. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Ya, dan pensaksian di dalam semua perbuatan itu sangat cukup nyata. Ya, sehingga kusuk itu akan datang, akan menghampirimu. Kamu bukan mencari kusuk, tapi kusuk yang akan datang menghampirimu. Ya, makanya kalau kita berhasil belajar hakikat sholat ini, inilah yang janji Allah itu. Ya. Allazina yu'minuna bil ghaibil wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum hum yunfikun. Artinya apa? Ya, kita meyakini hakikat kegoiban Allah. Wa yuqimuna sholah, di dalam sholat. Bukan goib kemana-mana, bukan goib di sana, goib di sini, bukan goib makhluk, bukan goibnya jin. Ya, goibnya hakikat maksudnya. Inilah wa mimma razaqnahum. Disitulah Allah janjikan suatu bagaimana nikmat besar setelah nikmat dengan Allah ini terjadi.
Ya, sholatul mukasafatullah, setelah sholat itu menjadi tempat pertemuan dengan Allah. Nah ini kalau sudah hayala al-falah, kita berhasil. Nikmat apa yang kita mau? Menuju ke keberhasilan, menuju kejayaan. Ya, Allah datangkan, ya, fabi ai ala irobikuma tukaziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana kau dustakan? Ya, karena apa? Karena kita selama ini kita itu berdusta di atas nikmat. Ya, makanya kalau kita mengkaji diri, imam itu harus iman sholat, iman Allah. Ya. Nah, lalu apa yang dikatakan al-zikri? Ya. Al-zikri berarti bukan kita mengucap, ya. Nah, makanya Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an. Ya. Saat kamu duduk, ingat Allah. Saat kamu berdiri, ingat Allah. Saat kamu bangun, ingat Allah. Ya, dan dirikanlah sholat. Kenapa? Kata Allah, sesungguhnya sholat itu wajib, bukan perintah, bukan kewajiban, melainkan fardu. Fardu itu wajib, ain itu memandang. Ya, bukan kewajiban, bukan perintah. Karena sholat itu wajib, yang ditentukan siapa ya Allah? Yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Bukan yang menentukan ustadz, wali, yang menentukan dirimu. Sudah beriman apa kagak? Kalau belum beriman jangan berani-berani. Nanti kamu mengumpul dosa. Ya, tujuannya untuk kita mengumpul pahala padahal mengumpul dosa. Celakalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Makanya Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, ya, janganlah engkau memasuki masjid dalam keadaan mabuk. Ya, biar kenapa ya Allah tidak dalam keadaan mabuk. Ya, biar kamu paham apa yang kamu ucapkan, biar kamu paham apa yang kamu gerakan, biar kamu paham apa yang kamu lakukan. Artinya di sini Allah jangan kita sok ngawur di dalam itu. Jangan seperti orang mabuk yang tidak tahu apa-apa. Imam ruku, ikut ruku. Imam sujud, ikut sujud. Kayak robot, kayak senam. Kalau mau senam di luar, jangan senam di dalam masjid. Karena masjid tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Ya, hati-hati. Ya, kita berjalan di atas hakikatnya Allah. Ya. Salat dijadikan umum, ya, dijadikan tempat kita, artinya tidak mampu bertajali. Ya, salat itu adalah tempat pertemuan kita dengan Allah. Semua harus serba serius, serba benar. Ya. Makanya yang menjatuhkan etiket salat itu, yang merusak etiket salat itu dikatakan salat itu adalah perintah. Salat itu adalah kewajiban. Ya. Ibu kita saat dia melahirkan sampai dia membesarkan anaknya diperintah kagak? Dikasih uang kagak? Ibu melahirkan, membesarkan anaknya sampai dia mengandung 9 bulan, sampai dia melahirkan, sampai dia membesarkan. Ya. Dia dikasih uang kagak? Dia ikhlas kagak? Dia bagaimana diperintah kagak? Tidak, ya. Itulah wajib. Ya, bukan kewajiban atau perintah. Itulah wajib. Itulah rahim. Ya. Itulah rahim, sifat wajib yang diturunkan oleh Allah. Sifat rahimnya, sifat wajibnya, itulah salat. Salat itu berhubungan rahim kita dengan Allah. Ya, ikhlas. Ya, itu sahabat beriman.
Makanya hakikat sholat ini banyak, ya, berbondong-bondong mencari kebenarannya, banyak pengkajiannya. Biar apa? Biar dia sholat itu benar. Ya, makanya ikimi sholat tadi, apa yang dimaksud oleh Allah? Ya, yang dimaksud oleh Allah, selesai sholat, ingatlah aku. Ingat seperti apa? Apakah ingat seperti manusia? Tidak. Apakah ingat seperti pacar? Tidak. Ingat seperti ingat ibu? Tidak. Ya, ingat ini bukan ingat masalah manusia. Ya, ingatnya bukan manusia yang mengingat. Ya, melainkan Allah itu sendiri yang mengingat. Siapa yang mengingat? Yaitu Allah itu sendiri. Mana yang mengingatkan dan mana yang ingat? Ya, yang mengingatkan adalah pandangan kita. Ya, yang diingatkan diri kita. Ya. Iya. Jadi melaksanakan sholat bagi orang-orang yang beriman, ya. Iya, orang-orang yang beriman. Ya. Makanya wajib sholat itu ada 3. Ya. Ada Islam, apalagi ada balik, apalagi ada akli. Islam mengenal Allah, balik sudah sadar, akli ya sudah memiliki ilmunya. Artinya balik itu dia sudah sampai, ya, sudah sampai kepada kesadaran, sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baru sholat, sudah kenal Allah tuh, ya, sholatnya sudah ada Tuhan. Ya, jangan sholat tidak ada Tuhan, tidak ada hamba. Dua-duanya tidak ada, yang berdiri hanyalah manusia. Ya. Padahal di dalam sholat ada sifat menyembah dan disembah. Makanya dikatakan tidak ada yang mampu menyembah selain diriku sendiri. Jadi yang diperintahkan habis sholat ini adalah al-zikri. Ya, yang mengingatkan adalah pandangannya. Yang mengingatkan adalah arasnya, yaitu basarnya. Ya, mana basarnya? Inilah penglihatan. Saat kita melihat tubuh kita, inilah yang mengingatkan bahwa itu adalah gerakan Allah. Ya. Jadi pandangan ini senantiasa mengingatkan kita. Saat kita melihat tubuh kita bergerak, di situ hati nurani kita harus beriman, harus percaya, harus yakin. Jangan ragu-ragu. Ya, minal jinnati wan nas, min saril waswasil kanas, jangan merasa was-was bahwa itu adalah gerakan Allah. Ya, mantapkan niatmu, ya. Hilangkan akalmu. Jangan kamu pandang lagi ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan, tidak usah, hilang akan akalmu. Sesungguhnya itulah gerakan Allah. Ya. Makanya Allah katakan, berfikirlah engkau sebelum engkau memikirkan aku. Pikirkanlah aku sebelum engkau berpikir. Karena apa ya Allah? Karena aku tidak bisa dicapai oleh akal dan pikiran. Ya, begitu sahabat beriman. Iya, yang sholat itu kan hamba. Iya, memang hamba yang sholat. Ya. Kalau cuma hamba, di mana Tuhannya? Ya, makanya di dalam Al-Quran sudah mengatakan di antara keduanya. Langit dan bumi, utara ke timur, barat selatan, ya, barat timur, utara ke selatan, kiri kanan, di antara keduanya. Kenapa di antara keduanya? Karena manusia itu hidup memiliki alam, dia hidup di 2 alam. Ya, apa itu 2 alam? Alam malakut dengan alam mulki. Ya, alam ketiadaan dan alam yang ada. Mana alam mulki? Dunia. Mana alam mulkinya? Dunia. Mana alam malakutnya? Ketiadaan. Ketiadaan dan ada dalam ketiadaan. Ada hamba, ada Tuhan. Ada Tuhan, pasti ada hamba. Ya, jangan cuma kita berdirinya di masjid, cuma hamba doang, lalu tidak ada Tuhannya. Ya, makanya kan sudah dikatakan tidak ada yang mampu menyembahku selain diriku sendiri. Ya, berarti ada hamba, ada Tuhan, ada hamba. Ya, kalau ada hamba cuma hamba doang, mana Tuhannya?
Mana yang kamu pertuhankan dalam sholat? Ya, jangan sampai yang di depanmu itu, yang kamu lihat di depan itu nanti kamu jadikan Tuhan, atau kaligrafi, atau kamu ingat-ingat kaligrafi di dalam dirimu gitu, atau kamu membayangkan suatu sosok Tuhan itu begini begitu. Ya, ini kebanyakan yang kita alami. Kita menjadikan Tuhan itu dari prasangka dan praduga diri kita. Ya, kenapa tidak kita mengenal Tuhan? Sehingga kita menjadikan Tuhan itu prasangka dan praduga. Tuhan itu seperti kaligrafi yang indah. Tuhan itu seperti sosok cahaya yang besar. Tuhan itu seperti kayak raksasa yang berdiri di atas langit, jauh di atas langit. Iya, wajarlah kita. Iya, artinya kalau kita masih belajar, Bang Toto, duduk dulu ya. Duduk, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Ya, makanya sahabat beriman, apa yang disampaikan jangan cari-cari untuk kita paham. Ya, kalau kita cari-cari, di situ kita masih manusia. Biarlah pemahaman itu mendatangi kita. Kan sudah ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Ya, ingat dulu, kita duduk dulu. Dengarkan dulu apa yang disampaikan. 3 hari, 4 hari, 5 hari. Saya bukan untuk meluruskan, artinya saya bukan untuk menurunkan hidayah. Ya, tapi Allah itulah yang akan menurunkan hidayah di antara kita. Ya, jangan cari-cari untuk kita paham. Yang tidak mampu kita. Kan saya sudah katakan, saya tidak boleh dicapai dengan akal dan pikiran. Tidak boleh untuk kita memaksa untuk memahamkan pemahaman begini. Makanya kadang-kadang terbentur akal kita. Ya, terbentur pikiran kita. Kita ngaji ya, mendapatkan apa? Alif lam mim, ya. Zalikal. Ini alif lam mimnya apa? Ya. Ini terbentur kita. Akal kita ini bingung. Ya, kadang-kadang di ayat-ayat Al-Quran itu kan ada yang membuat akal kita itu bingung. Tapi kalau kita yang berpikir, oh berarti penempatannya bukan di akal. Penempatannya di ilmu. Karena ada apa? Karena ada akal, ada iman, ada ilmu dalam potensi Islam itu. Ya, jangan semua harus akal ya, jangan semua harus amalia. Semua sudah ada batasan ya, semua sudah diberikan batasan oleh Allah dalam tauhid. Jangan semua yang kita mengungkapkan di seluruh dunia ini tentang Tuhan, bagaimana malaikat itu secara amalia. Semua ada batasan. Makanya kita itu tidak bisa mengukur kekuasaan, bisa kita mengukur kekuasaan Allah itu dengan pikiran kita, dengan akal kita. Karena apa? Karena semuanya amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak boleh kita membatasi kekuasaan Allah itu dengan pikiran kita, tidak boleh. Ya, kafir kita itu. Dalam potensi Islam ada akal, ada iman, ada ilmu. Mana yang tinggi? Ilmu kan? Makanya wahyu pertama diturunkan ilmu, surat Al-Alaq itu ya. Iqra ya Rasulullah. Kalau sudah ada ilmu, sudah mampu mentadaburi Al-Quran. 30 kenikmatan di dalam diri manusia. Iya, Masya Allah. Maaf, tanya Bang Yuda, apakah kalau saya kenal Allah ketika saya yang masih hidup ini, tahu nantinya akan tahu? Bang Alvino tahu, ya. Yang penting Bonus. belajar mengenal. Bonus ya, Bapak Ya, Guru? bonus. Tahu. Bonus banyak. Makanya penting yang tahu. diajarkan. Iya, makanya yang diajarkan dalam Islam itu kan begitu, ya. Yang diajarkan dalam Islam itu begitu. Biar kenapa ya Allah? Biar untuk kebaikanmu sendiri. Yang diajarkan dalam Islam itu adalah tauhid. Tauhid itu apa? Berhubungan, merasakan, mengalami. Tauhid, tafrid, tajrid. Ya,
Itu yang diajarkan. Aduh, dapat bonus. Itu yang diajarkan sahabat beriman. Ya, kalau kamu sudah terbalik hidupnya, ya, kalau kamu sudah terbalik hidupnya, zohirnya sudah di dalam, dan di dalam yang kolbi sudah di luar, itu Masya Allah ya, amalannya banyak tuh. Ya, tinggal kamu karang-karang sendiri dah amalannya. Karena apa? Kenapa kok bisa karang-karang? Karena sudah ada laduninya. Ya, Allah senantiasa memberikan ajaran di situ. Masya Allah. Tinggal gimana kamu amalkan apa? Karena apa? Di situ bukan lagi manusia. Ya, manusia sudah masuk ke dalam. Yang ke dalam sudah keluar menjadi kenyataan. Yang di luar sudah menjadi zohiru. Ya. Sudah menjadi zohiru wal batinu abdi. Ya. Wal zohiru rabbi, zohir sudah kekuasaan Allah. Wal batinu abdi, yang di batin sudah menjadi hambanya Allah. Nggak pernah atas nama Ya, siapa? dia sudah terbalik. Masya Allah. Kemanusiaan kita leburkan ke dalam, yang di dalam menjadi keluar. Itulah yang dikatakan, kamu harus mengimani sesuatu yang tiada dari yang ada. Ada dalam ketiadaan, ketiadaan dalam ada. Itu wajibul wujud tuh. Ya. Makanya saat kamu sudah merasa di situ betul-betul imanmu sudah kuat, iman kita sudah isbatul yakin, saat kita melihat diri kita ini adalah diri dari ketiadaan tadi. Mana diri yang ketiadaan? Yang di dalam sudah menjadi ada. Ya, yang merasa ada tadi sudah di dalam, ya. Yang di dalam, yang kosong tadi sudah menjadi keluar, sudah menjadi batang bi alaihim, atau dikatakan ayan karazia dan ayan sabita. Ya, ayan karazia dan ayan sabita, sesuatu diri yang zohir yang dihalalkan oleh Allah. Ya, makanya dikatakan, ya, bagaimana aku melihat tubuhmu ya Allah? Tubuh yang kamu halalkan, tubuh yang kamu perumpamakan. Ya. Lalu Allah katakan, lihatlah tubuhmu, itulah ayan karazia. Bagaimana aku bisa melihat batinmu ya Allah? Batin yang dihalalkan, batin yang diperumpamakan. Ya, lihatlah ayan sabita. Zohir dan batin, semua itu di luar. Ya, hidup dan batang tubuh itu. Ya, hidup itu batin, yang kelihatan itu adalah zohir. Ya, jadi batin itu bukan lagi di dalam, ya, sudah di luar semua. Wal zohiru rabbi, wal batinu abdi, semua sudah ternampak di luar. Amin. Ini nyapo Mbak Yun ini. Itu masa saya kan banyak yang kepo yang di bawah itu suka ngata-ngatain Pak Guru. Dibela sama dia tuh kayak stres. Nanti di blok juga Yuni itu. Itu orang perusuh gak usah dibela Yuni. Lanjut Bunda, Pak. yang mana Bunda, yang mana? Iya Bang Alvino. Ya, tak ceritain aku sendiri. Iya, Masya Allah. Mungkin Mbak Nevi, apa Kak Nevi mau ini ya, mau Masih Dinas? 30 menit lagi. Masih 30 menit lagi. Jangan. Alhamdulillah. Nanti jam 1 udah pulang Pak Guru. Oh iya, Masya Allah ya. Begitu sahabat beriman ya, harus kita terapi ya. Kan itu toh. Terapi itu namanya harus kita mampu membimbing rohani kita ini, ya. Membimbing rohani kita itu bagaimana caranya? Kita harus mampu bertajali. Bertajali itu bagaimana caranya? Foto aku gitu Ya, kan. contohnya ya, kalau memang ini tubuhnya Allah, Aku nggak ya, tahu kita kalau ambil pengakuan kita itu, ya, kita melihat diri kita itu yang merasa ada, dari ya, baru kita baca. Ini ada juga amalannya ya. Amalannya itu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 14 kali. Ya, perlihatkan tuh kebatilan itu. Ya, nanti dia yang berdiri, binasa itu tunduk.
Ya. Yaudah nanti aku yang bayar aku gitu. Cocok kita yang malas-malasan, ya, malas beribadah atau kayak gimana, ya perlihatkanlah itu yang malas-malasan itu ya. Aduh saya malas. Lalu kita munculkan sifatnya Allah itu di dalam diri kita lenyapkan diri kita dan kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun 14 kali. Ya, jadi kebatilan itu dia jatuh, ya. Dia hancur. Ya hancur dia. Yang bakoh dulu pemasaran. Begitu cara kita mendidik rohani kita, cara kita bagaimana untuk membelajarkan rohani kita, ya. Kemarin itu ada error, ada. Contohnya ada kalam ya, Allahu Akbar ya. Oh mana yang Allahu itu, mana yang Allahu Akbar itu. Ya kita mampu mentajali di situ, kita harus menjadi ayat itu. Berapa lunasnya? Ya, ayat yang hidup itu. Mana yang akbar, ruhani, rabbani, nurani. Mana yang Allah, inilah zatnya. Inilah yang nampak. Hunya mana, inilah yang hidup. Ya, inilah yang hidup. Itu yang hunya tuh. Apa namanya? Ya, Pinjol. mana yang Allahnya ini yang zat yang nampak. Akbarnya yang mana? Ruhani, nurani, rabbani. Sampai dia pulang ke lahat. Ya, ruhani sebagai zat, nurani sebagai jasad, rabbani yang menggerakkan. Masih nggak lunas. Tajalinya begitu, ya senantiasa hari-hari kalau ada yang minta tolong bang, tetangga, ya tolongin dulu dong, bareng-bareng bersihin got karena setiap hujan banjir. Oh iya, ya Allah, kita di situ langsung lebur ya, lebur. Bukan saya yang dipanggil ya Allah, ya tapi hidupmu yang dipanggil. Saya hanya diberikan perantara sebagai penyaksi, pembawa keberkahan atas dirimu yang mubarakah. Ya. Sesungguhnya engkaulah yang melangkahkan kakiku ini untuk bagaimana membantu orang itu. Ya, kalau kita masih belajar ya. Nah, baru kita ngomong bismillah. Ya, bismillah itu berarti ngomongan kita itu sudah ada makomnya. Bismillah itu kan perjalanannya Tuhan di dalam diri manusia. Artinya, Tuhan memperjalankan kita di atas dunia. Bukan kita yang memperjalankan Tuhan ya. Hati-hati, bukan kita yang memperjalankan Tuhan, tapi Tuhan yang memperjalankan kita di atas dunia. Itulah bismillah, makomnya tuh. Ya, jadi kita melangkah bismillahirrahmanirrahim, bantu orang lain. Ya, sesungguhnya kekuatanmu ini kekuatanmu ya Allah, saya hanya sebagai penyaksi di sini melihat kekuatanmu yang luar biasa. Ya, kerja kita. Yang kemarin itu yang datang. Ya, gitu. Kita lihat dompet yang isinya 10 juta. Ya Allah, ya ini penglihatan ini penglihatan ini dia mengingatkan itu bukan dompetmu, itu dompetnya orang lain. Ya Allah. Ya bagaimana saya harus mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan saya yang menyaksikan ini. Ya. Apakah saya mampu di sini sahabat beriman untuk menjaga kehendakmu, untuk menjaga sifatmu, untuk tidak bisa mengambil haknya orang lain. Ya, makanya Allah itu kadang-kadang menurunkan kita hal-hal yang sepele tanpa kita sadari, padahal hal-hal yang sepele itulah menghilangkan keberkahan dalam kehidupan kita, menutup rezeki kita, ya, menutup karomah-karomah umur kita, menutup keberkahan-keberkahan dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi selalu senantiasa kita begitu. Nah, lama-lama terbiasa, lama-lama sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga kita di dalam senantiasa tinggal menstabilkannya, artinya tinggal kita mengukuhkannya. Ya, selalu menjaga keakuannya Allah, bukanlah keakuanku. Ya, melihat, udah hati-hati kita melihat ya. Jangan sekali-kali dimasukkan sifat kemanusiaan di situ, jangan sampai kita memandang dan kita menilai, walah orang itu jelek, palingan juga sifatnya jelek. Ya. Kita harus menjaga ya. Jangan mentang-mentang dia orang tidak baik-baik, kita menjaga mulut kita ya Allah ya, jangan selalu kita menempatkan kemanusiaan sehingga saya berbicara kasar kepadanya, berbicara kasar, memaki, mencaci terhadap dirinya. Ya, kita menjaga mulut kita ya, dengan kita mentajalikan diri kita sesungguhnya ini adalah kalamullahnya Allah. Setiap hari kita menjaga, setiap hari demi hari, bulan demi bulan, lama-lama terbiasalah kita. Kebiasaan kita sudah menjadi kebiasaannya Allah.
gitu. Matinya Ini yang diharapkan oleh Allah, sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang sudah selaras dengan keinginannya. kan Ini kan yang dimaksud oleh Allah. Ini yang dimaksud. Ini yang diinginkan oleh Allah. Kalau sudah selaras keinginan, perbuatan, dan kehendak, ya keinginan, kehendak, dan perbuatan ini sudah sama-sama selaras. Ini yang sudah dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. kalau nagih gitu. Ya, lalu Allah turunkan apa? Turunkan kesadaran irhas namanya. Ya, irhas itu semua keberkahan dari langit mulai menurunkan kita. Ya, mulai digampangkan urusannya, ya, mulai digampangkan rezekinya, mulai dimudahkan semuanya. Mudah hamba Allah kalau cuma bicara semua harus mudah, ya, harus butuh itu. Karena tidak ada lagi bekal-bekal yang lain selain itu, ya. Itu harus bisa. Jangan kita seperti orang-orang jahiliyah, ya. Orang-orang terdahulu itu adalah ilmu doang. Untuk apa itu ilmu? Palingan juga begitu-begitu. Itu jahiliyah, ya. Pemikiran orang jahiliyah yang tidak bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Makanya ada mutasbihat dalam Al-Quran. Mutasbihat itu adalah hukum perkataan